Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan kembali series dari Wycombe Wanderers yang sudah cukup lama tidak bersua. Kembali lagi kita di episode ketiga mungkin. Yap, di pertandingan kemarin kita baru meraih satu kali hasil imbang kalau nggak salah ya. Jadi kali ini kita akan langsung melanjutkan EFL Championship kita melawan Queen Park Rangers. Salah satu tim yang mungkin terkuat karena mereka beberapa tahun yang lalu sempat bermain di Premier League. Jadi akan menjadi sedikit tantangan, apalagi pemain-pemain mereka sudah ada yang punya rating 70 plus plus, sementara kita baru Fagundes yang kita datangkan itu kemarin ya, yang punya rating 70 plus plus. Mungkin kita akan langsung Akinfenro mungkin bisa kita bawa dan kita akan sedikit rotasi karena stamina kita dan jarak yang berdekatan. Seperti yang kalian tahu, EFL Championship ini punya pertandingan yang lebih banyak daripada Premier League. Kalau nggak salah 24 tim, jadi total harus 23 match day kali 2 mungkin ya sekitaran 46 48 match day yang harus kita jalani. 46 ya. Jadi ya, mari kita langsung bermain. Kali ini kita bermain di kandang di Adams Park. Dan let's go, kita lanjutkan perjalanan bersama Wycombe Wanderers. Sebenarnya exciting sih, namun ya. Oh ya, kalau kalian sudah nonton mungkin episode dari Bayern Munchen Master League One Season Wonder yang episode 21 kalau nggak salah itu. Sorry ya kalau mungkin audionya kurang atau nggak ada, karena gue recordnya berisik. Waktu itu sore recordnya jadi berisik. Jadi mungkin gue akan cut mungkin audionya, ataupun gue bakalan gak tampilin audio sama sekali. Jadi kalian lihat gameplay yang buta aja, mungkin gak bakalan seru bagi kalian. Namun ya, kita fokus ke match dari Wycombe. Untungnya sekarang gak ribut karena gue recordnya siang bolong. Banyak orang yang masih tidur siang ya. Kita akan lihat langsung di mungkin kamera kita balikin ulang ya kayak biasanya, karena mungkin lebih dynamic white costume sih, mungkin lebih nyaman kalian lihat kamera yang seperti ini. Walaupun juga beberapa mungkin akan lebih nyaman melihat fan view karena kelihatan semuanya kan, namun kalian bisa melihat yang di tengah itu pergerakan para pemain. Freeman kasih ke kasket, pertandingan sudah dimulai. KPR memakai langsung shooting dari kasket, ditangkap oleh Kelly ini kayaknya gue pernah dengar sih. KPR memakai kostum pink yang cukup bagus kayaknya. Bond dijaga oleh Freeman. Dah harus 2 orang dong. Carroll kasih ke ball. Carroll, yes, dapat Tavasoli. Nice sekali performance, namun gak ada yang ngerespon itu. Nice sekali dapat lagi pemain kita. Thompson kasih ke Freeman, langsung ke depan ada McLaren, namun dipotong lagi umpan kita. Lagi itu yang jadi harus PR sih. Umpan-umpan kita banyak yang dipotong. Tavasoli lagi-lagi mengambil bola intercept yang sangat baik. Onyedima kali ini agak sedikit maju dia. Lihat ada siapa di sana, langsung through ball ke kasket. Apakah bisa dapat atau didapatkan oleh Barber? Ternyata goal kick kah? Yap, karena disentuh oleh kasket ya. Goal kick oleh Kelly. Mereka unggul possession pas komplit karena kita banyak yang dipotong passing kita. Matterson kasih ke Carroll. Ada Chair. Carroll lagi nomor 22 mereka. Kane. Onyedima, yes, dapat. Nice interception yang bagus dari Onyedima, langsung ke Fagundes. Namun masih ada Cameron, dapat lagi Fagundes. Nice sekali pemain yang paling tinggi ratingnya kita. Kasih ke kasket, langsung crossing, namun McLaren crossingnya juga agak jelek sih, karena sebenarnya positioning dari McLaren sudah cukup bagus. Possession ya imbang bisa dibilang. McLaren dapat, yes, bisa berduel, namun didapatkan oleh Wallace lagi. Kasih ke Kelly, langsung passing pendek dia ke ball, langsung Johansson. Ada Chair ke depan, ada Wallace. Gawat, gak ada yang jaga bos. Tavasoli mungkin ke tengah aja. Tavasoli, yap,
Pilihan yang tepat, keputusan yang tepat untuk membuat Tavasoli stay di tengah. Fagundes, serangan balik mungkin. Kasket, gak banyak pemain yang pacey ataupun cepat di squad kita ya, jadi mungkin kita bisa datangkan. Dan gue sih ada rencana untuk mendatangkan pemain Indonesia, tapi mungkin itu akan terjadi in case kita nggak di musim kedua mungkin, ataupun di winter ini, di winter transfer window mungkin kita bisa datangkan. Dan target gue sih no Bon menerima crossing yang cukup bagus dari sayap tadi, 1-0 untuk keunggulan QPR di menit ke-33. Agak mengecewakan sedikit Bon. Ya mungkin target gue sih Asnawi ya, Asnawi Mangku Alam yang cukup bagus performanya di timnas. Kalau kalian tahu di match menghadapi Thailand dan juga di K-League dia bermain sangat bagus bersama Ansan Greeners. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan Asnawi. Gak kerjaga sih itu si Bon nomor 7 mereka, dan crossingnya yang sangat bagus itu. 1-0 untuk mereka. Ya mungkin itu dulu. Ya kalau Egi mungkin bisa juga. Namun target gue sejauh ini sih Asnawi, karena gue butuh fullback lebih tepatnya. Bisa juga Evan Dimas sih. Dua itu. Horgan, bisa tulis di kolom komentar di bawah jika kalian punya saran yang lain. Thompson kasih ke Freeman. Langsung shooting namun bisa di block tadi. No. Jangan sampai mereka counter attack. Bon dijaga oleh Freeman. Pelanggaran tadi oleh Freeman. Abang colek-colek sedikit Freeman. Ya dari belakang sih. Diinjak kakinya. By the way, bolanya EFL Championship, bolanya EFL lebih tepatnya, bagus sih. Dan yang agak disayangkan, kita di sini nggak punya kompetisi ketiga yaitu Carabao Cup semacam itu. Walaupun gue rasa mungkin bisa ditambahkan di PES selanjutnya, karena sejauh ini bahkan walaupun yang gue mainin PES 2018, di PES 2021 juga nggak ada bos. Jadi mungkin di PES 2022 mungkin bisa ditambahkan, karena itu mungkin improvement yang sangat bagus, lebih realistis lagi walaupun kompetisinya tidak license, namun setidaknya ada lah. Namun bisa dimengerti juga karena tim-tim yang berlaga di sini sudah tertampung semua di FA Cup ya, karena hanya 2 divisi, dan itu adalah ya babak pertama selesai dari Adams Park. Saat ini Queen Park Rangers unggul sementara atas Wycombe 57-43 possession, dan shoot on target lebih banyak kita, lebih efektif kita sebenarnya, walaupun yang efektif lagi jika menjadi gol. Mereka 2 shot 1 on target, sementara kita 2 shot 2 on target. Lanjut ke babak kedua. Chair kasih ke Carroll. Yes, dapat Freeman namun masih bisa diambil lagi oleh Carroll. Ada Bon. Chair. Ya, Stewart bisanya dapat itu harusnya. Kane langsung shooting namun masih melambung jauh ke samping gawang dari Wycombe. Wycombe entahlah, namun gue nyebutnya Wycombe aja ya. Shooting keras itu. Alsop mungkin kasih pendek ke Tavasoli. Ada Freeman. Thompson. Kasket. Oh ya, gue juga lupa untuk lihat nama lengkap atau nama panjang mereka, karena akan lebih bagus karena kalau gue tahu nama panjang mereka. Gak enak kan cuma dengar Freeman, Onyedima. Kecuali Akinfenwa Adebayo gue tahu. Horgan kasih ke Thompson. Kasket. Kalau nggak salah di musim ini juga mereka degradasi ya, jadi mungkin kita setidaknya pencapaian terbaik untuk kita adalah nggak degradasi aja di Universe ini, di Master League ini. Corner kick karena tadi menyentuh dari pemain mereka terakhir. McLaren mungkin bisa kasih ke tengah. Ada Onyedima. Ya, ditepis namun sudah bagus itu on target ke gawang dari QPR. Kasket dapat langsung ke Horgan. Ada Freeman. Tahan sedikit kasih ke belakang. Ada Onyedima. Freeman lagi. Ke tengah dulu ada Thompson. Langsung ke depan ada Kasket. Ada Fagundes langsung shooting namun masih bisa ditangkap oleh Kelly. Langsung ke depan dia ke Bon. Yes, dapat naik, usaha yang sangat bagus dari naik Ksatria kita. Namun masih gagal umpannya tadi. Kelly langsung ke Bon ke depan. Ayo Tavasoli.
Yes, berhasil menang duel udara. Nice sekali. Onyedima kasih ke Thompson. Thompson kasih ke Onyedima, diambil oleh Keller. Namun masih dapat mungkin. Onyedima yap. Yah, diambil oleh Bond. Hati-hati. Chair kasih ke Johansson. Masterson. Johansson. Carroll. Bond. Pelanggaran lah itu harusnya. Oh enggak loh. Shooting didapatkan oleh Alsop saja. Langsung ke depan. Casket. Yes, dapat. Menang. Sangat bagus. Sigap sekali Casket. Thompson. Matterson kasih ke Barbet. Barbet lagi. Wallace. Yes, dapat McLaren, namun bola mereka pastinya. Mereka melakukan pergantian pemain. Chair ditarik keluar. Austin yang masuk. Cukup pendek ya, tinggi dari Chair ini. Wow, target man ini kayaknya kalau dia striker. Soalnya cukup tinggi pak. Mungkin kita bisa masukin si Akinfenwa, mungkin bisa membawa perubahan karena dia lebih efektif menjadi target man. Walaupun pace-nya mungkin agak kalah. Kita bisa taruh ubah formasi sedikit mungkin. Taruh di attacking midfielder. Horgan kita taruh di right back. Sementara mungkin right mid aja mungkin. Dan Freeman mungkin kita bisa kasih jadi left mid supaya lebih seimbang. Yap, untungnya overall ratingnya sama. Harrington mungkin bisa masuk menggantikan Onyedima. Kita kasih dia role untuk sebagai seorang attacking midfielder. Yes, let's go. Mari, Akinfenwa. Wallace kasih ke Austin. Ada Johansson ke Bond. Diganggu tadi namun masih dapat Bond, kasih ke Wallace. Jaga ayo McLaren, namun dilewati begitu saja oleh Wallace. Wheeler gak bisa juga. Tafazoli ayo. Yes. Clearance header dari Tafazoli. Nice sekali, dapat lagi Horgan. Nice. Fagundes kasih ke Wheeler. Akinfenwa. Fagundes lagi. Horgan kasih ke Harrington. Akinfenwa gak bisa kita bawa untuk adu lari pak, susah. Umurnya juga udah uzur kan. Akinfenwa mungkin bisa syuting dari sana, namun dibaca ternyata mereka tahu kalau kita akan melakukan syuting dari jarak segitu. Wheeler mungkin kasih ke McLaren yang ada di sayap, langsung crossing ke Akinfenwa, sudah dapat namun masih kurang akurasinya dan juga agak lemah tadi. Bond harusnya setidaknya 1 gol aja, imbang aja bisa dapat poin kan. Bond langsung ke depan, ada Austin, Charlie Austin. Kayaknya dia pernah main di tim Premier League kah mungkin. Dan itulah dia ternyata. Kita nggak bisa nyamain kedudukan sampai pertandingan berakhir. Sayang sekali. Dan satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan ini yang membuat QPR menang adalah gol dari Bond di menit ke-33 di babak pertama. Sayang sekali, namun sudah cukup bagus menurut gue. Dari segi defense ya, yang setelah golnya Bond itu. Mungkin golnya Bond karena kita agak sedikit keteteran, lengah. Shot kita lebih banyak loh, 5 shot, 4 on target. Walaupun possessionnya ternyata imbang loh. Gue kirain mereka lebih mendominasi kan. Bond dapat man of the match karena pastinya dia yang mencetak satu-satunya gol di pertandingan ini. Ngomong apa cuy? Watford imbang, Swansea dikalahkan oleh Rotherham, Sheffield menang, imbang, banyak yang imbang dengan skor kacamata. Nottingham imbang juga. Derby membantai Millwall, oke. Norwich mengalahkan Huddersfield, Cardiff imbang dengan Blackburn, Birmingham menang. Dan untuk sementara Norwich, QPR itu ternyata posisi 2 pak di klasemen sementara. What the fuck? Ternyata yang kita hadapi juga yang tim papan atas ya.
Gak heran juga kita kalah. Ini dia last day of transfers window. Mungkin kita bisa akhiri langsung transfers window dari kita. Apa mungkin kita bisa masukin ke tim utama mungkin sebagai ini bagus sih, 67 rating, 20 tahun dari Finlandia. Kita bisa lihat. Atau mungkin kita bisa pinjamkan saja dia yang rating yang paling tinggi mungkin. Dan incaran kita sejauh ini Shestin. Nope, kita nggak bakalan datangin dia mungkin. Player to watch, si Marota usia 34, nope. Bageri, enggak lah. Udah banyak pemain kita yang ratingnya lebih tinggi dari itu, 65 lebih tinggi dari itu. Kita mungkin bisa cari pemain ya. Di mana? Pemain yang kita butuhkan mungkin. Gue juga lupa pak, ini gue cari siapa ya, karena ini udah recordnya udah 1 bulan kali setelah gue record ini. Jadi sorry ya. Chatearux. Siapa yang di sini memang? Nouri, player name kita lihat. Possession lah. Yap, possession kita akan lihat. Oh si Cise. Enggak ya. Kita scout sedikit. Kita akan lihat siapa possibility pemain Arsenal yang bisa kita dapatkan. Karena by the way, gue ini adalah seorang fans Arsenal. Jadi mungkin kita pinjam Florian Balogun dari Arsenal. Semoga mereka bisa kasih, karena harusnya di striker mereka sudah numpuk sih. Yah, gak dikasih loh, padahal mereka udah numpuk kan. Ada Nketiah, Aubameyang, Lacazette udah bisa main di striker kan. Apalagi kalau Willian juga bisa mungkin. Harusnya sih. Gak bisa ternyata. Kita lihat mungkin Chelsea. What the fuck, gak bisa semua. Tadi kalian lihat kan change of signingnya. Musonda mungkin. Gue gak tahu ya ini Charlie Musonda atau siapa, namun kita pinjam selama 1 tahun. Kita tawarkan peminjaman 11 jam hingga transfer window di close. Nggak dikasih juga loh. Pelit amat pak. Siapa lagi ya mungkin kita pinjam, karena kita butuh pemain ya. Pemain untuk kita pinjam setidaknya striker lah, atau posisi yang menyerang. Mereka ada Nathaniel Phillips, rating 23, umur 23, rating 67. Harusnya bisa sih. Nggak bisa juga, what the fuck. Breakdown negotiation untuk Nathaniel Phillips. Kita cari lagi ya. Mungkin di tim-tim championship ada yang mau minjemin pemain. Derby kita, kalau nggak salah masih ada Rooney pak di sini. Yap, itu dia Wayne Rooney. Kita offer untuk bayar release clause-nya. Kita lihat apakah mau. Gak bisa juga so. Emangnya berapa sih? Harusnya kita punya duit lah. Ya 3 juta juga ya. Gak mungkin Rooney release clause-nya 3 juta juga ya. Gak ada sih. Harusnya. Di Leeds
mungkin karena mereka juga mantan tim championship, harusnya squad mereka nggak terlalu overpower itu. Ini ada Creswell umur 18 tahun, mungkin bisa kita loan, pinjam, semoga bisa ya. Oh ya iya, gue ingat kalau nggak salah kita akan melawan Leeds kalau nggak salah setelah ini di babak FA Cup. Jadi kita akan lihat ada yang menawar pemain kita namun breakdown untuk ya si Creswell itu. Ikpeazu akhirnya ada yang nawar untuk loan, mungkin kita bisa accept. Namun kita stay dulu, kita lihat dulu siapa yang nawarnya. Check option and negotiation, langsung aja. Ikpeazu mungkin bisa accept. Yap, kita dapat agak sedikit walaupun. Namun setidaknya untuk perkembangannya Ikpeazu harus di loan sih. Yap, left the club Ikpeazu. Siapa lagi? Yap, di Atletico Tucumán. Entahlah itu tim Amerika Latin atau enggak. Siapa lagi yang akan kita... Di Brescia kayaknya banyak pemain bagus termasuk... Donnarumma sih ini itu. Si saudaranya Gianluigi Donnarumma. Umur 30 tahun, Pak. Balotelli udah nggak ada ya. Siapa lagi? Bundesliga, other European leagues. Tim yang paling possible lah, yang paling terpercaya untuk kita pinjamin apa ya? Legia Warsawa. Sorry ya kalau gue agak diam karena ini gue juga bingung nyari pemainnya. La Liga 2 mungkin. Espanyol mungkin. Ya, gak bisa juga kayaknya. Oviedo Mallorca. Di Mallorca mungkin. Espanyol kayaknya. Ada Leganes, Girona, Las Palmas, Malaga bermain di La Liga 2, jadi cukup interesting jika kita memainkan Road to Glory di La Liga 2 sih, walaupun ya ada pemain Cina itu kalau nggak salah. Yap, si namanya Wu Lei. Mungkin nih kalau Nico Melamed kita request untuk 1 tahun loan transfers. Apakah bisa dari tim La Liga 2 mungkin? Ya nggak bisa juga, what the fuck, semuanya nggak mau minjemin poin mereka. Next aja lah. Kita lanjutkan saja dan mungkin kita bisa bergerak lebih di winter atau transfer window musim dingin. Timo Pukki masuk ke Team of the Month. Langsung saja yap, di FA Cup round pertama kita akan menghadapi Leeds United di Adams Park. Jadi pastinya akan cukup menantang bagi kita karena mereka adalah tim dari Championship. Premier League. Sementara kita tim Championship, bedanya 1 kasta. Mereka ada Llorente, Alioski, Ayling, Luke Ayling, Kiko Casilla, Robin Koch, Kevin Phillips. Nama-nama yang sangat menakutkan. Ada Rafinha, striker mereka ada Rodrigo, di bench ada Helder Costa, Patrick Bamford, Cooper, Meslier, Stuart Dallas itu, dan juga ada Klitsch. Kita lihat apakah bisa. Wycombe, semoga bisa sih. Karena jika kita progres lebih banyak ke FA Cup, maka kita bisa memberikan jam atau kesempatan untuk menghadapi pemain-pemain dari Premier League yang akan sangat langka. Mungkin kita akan langsung gunakan formasi 5-3-2 untuk sedikit bertahan. Wajar lah untuk tim sekelas Wycombe untuk menghadapi Leeds dengan formasi bertahan seperti ini. McClary mungkin kita akan jadikan sebagai attacking midfield, defensive center mid aja ya. Kita pakai 5 back. Di kiri mungkin ada Jacob,
Di tengah ada Nike, Tafazoli, dan juga Stewart. Apakah bisa? Dan pastinya di depan kita akan memanfaatkan sedikit dari Fagundes yang ratingnya kalau kita mainin di second striker masih 70, naik sekali. Apakah bisa? Semoga sih. Dan mungkin karena ini pertandingan FA Cup, jadi kita akan buat starting si Akinfenwa, Adebayo Akinfenwa. Semoga bisa, walaupun ya gue tahu ujung-ujungnya pasti kita akan tarik dia. Kita akan masukkan si Jack Parker. Jack lo, emangnya lo tahu namanya Jack bro? Counter attack dan juga short pass. Strategi kita, taktik kita. McCarthy. Kipernya yakin si Allsop. Yap, mungkin. Dan langsung saja kita ke Burke Stadium. Ternyata bukan Adams Park, namun it's okay secara technically kita yang bertanding secara kandang di pertandingan FA Cup seperti ini. Kalau nggak salah beda dengan Carabao Cup. FA Cup di real life replay, namun kalau di game ini kalau nggak salah langsung ke penalti, ke extra time bahkan mungkin. Haus pak. Langsung saja inilah dia pertandingan round pertama dari FA Cup. Mempertemukan Wycombe Wanderers menghadapi Leeds United, tim championship dan juga mantan tim championship yang sekarang bermain di Premier League, alias tim promosi yaitu Leeds United. Harusnya sih kemampuan mereka setara bahkan dengan KPR dan bahkan mungkin lebih dari itu, karena mereka technically adalah kalau bermain sekarang mungkin menjadi tim papan atas dari championship. Dan langsung saja inilah dia. Selamat menyaksikan Akinfenwa starting untuk pertandingan kali ini di FA Cup. Kita akan lihat seberapa besar progres yang akan kita buat. Apakah kita akan kalah ataupun menang, ataupun pertandingan ini akan berlangsung dengan imbang. Wow, passingnya si Fagundes tadi. Lihat gak? Onyedima langsung ke Akinfenwa, peluang yang sangat bagus. Akinfenwa, yes! Wow, 1-2 yang sangat bagus Akinfenwa. Let's go dengan Onyedima, dan itu berawal dari passing yang sangat bagus, agak sedikit skill dari Fagundes. 1-2 dibalikin lagi ke Akinfenwa, dan walaupun agak sedikit memaksa, finishing dari Akinfenwa tepat sasaran walaupun harus sliding shoot. Lihatlah, untuk menjangkau bola seorang Adebayo Akinfenwa sangat bagus, nice sekali. Let's go Wycombe. Sekarang pressure-nya di kita nih, harus bertahan. Di mereka juga sih, Luke Ayling kasih ke Rodrigo. Mereka maininnya first team mereka, ini bahaya ini. Luke Ayling kasih ke Rafinha, namun masih untungnya masih di atas gawang dari si Allsop. Agak sedikit bisa didapat, namun didapatkan lagi oleh si Luke Ayling. Langsung crossing ke Rafinha, namun masih. By the way, jersey kiper dari Wycombe keren banget sih. Beda dengan jersey biasanya. What the fuck. Untungnya masih bisa diselamatkan oleh si Tafazoli tadi ya. Agak blunder dari si Allsop. Onyedima kasih ke Fagundes, langsung ke Akinfenwa. Gak bisa pak, kasih ke belakang dulu. Thompson. Salah passing, terlalu pelan tadi. Rodrigo, kali ini mereka untuk counter attack. Rodrigo, yes, diganggu sedikit oleh siapa lagi tuh, Horgan, sorry. Onyedima kasih ke Fagundes, ada Akinfenwa. Bisa lewat, Akinfenwa shooting. Namun kali ini masih bisa dihalau oleh Kiko Casilla, mantan kiper dari Real Madrid yang pastinya akan lebih berbahaya dari semua kiper yang pernah kita hadapi. Fagundes kasih ke Akinfenwa, diambil oleh pemain mereka. Rodrigo langsung ke depan mereka. Ke belakang dulu Alioski. Langsung ke Rafinha, namun dipotong nice sekali oleh McCarthy. Langsung passing McCarthy ke Fagundes, dijaga oleh Llorente dengan rating yang paling tinggi 80 untuk Leeds United. Langsung ke depan Fagundes, dapat, namun agak kurang sih Akinfenwa. Namun it's okay, sudah berusaha untuk bermain sengit menghadapi tim Premier League. Fagundes sih yang performanya sangat bagus, naik turunnya, menjemput bola dan mengalirkan bola ke Akinfenwa. Kiko Casilla
Langsung ke depan ada Rafinha. Onyedima. Dapat mereka Llorente. Kasih ke Alioski. Di skill tadi. Forshaw. Kasih ke Pablo Hernandez. Rodrigo. Dapat naik, yes, nggak pelanggaran lagi. Nice sekali, namun selalu dapat, namun passingnya yang jelek banget. Ayling. Kasih ke Harrison. Jack Harrison. Dapat nice sekali, Akinfenwa buang ke depan, ternyata masih bisa didapatkan oleh Akinfenwa. Onyedima bukan Akinfenwa. Robin Koch kasih ke Forshaw. Yes, ditempel ketat oleh Akinfenwa. Tadi si Koch. Onyedima langsung ke depan Akinfenwa. Dapat dijaga oleh dua pemain. Sekuat apapun dia, pastinya dia akan runtuh dengan dua pemain yang menjaga dia. Rodrigo ke Pablo Hernandez. Kasih ke Rafinha. Mereka masih belum membuat percobaan, hanya passing-passing untuk membangun serangan. Horgan langsung ke Fagundes, bisa lari dia. Dijaga oleh Llorente. Fagundes mungkin bisa lewati Llorente. Nope, ada McCarthy di sana. McCarthy, no, dibaca oleh Llorente pastinya karena rating mereka sudah jomplang itu. Kiko Kasia ke depan. Tavasoli dapat. Yes, dapat, namun second ballnya kita nggak dapat. Forshaw ke Kevin Phillips. Forshaw lagi. Langsung ke Pablo Hernandez. Ada Rafinha kosong sekali. McCarthy harus jaga. Ayo. Yes, McCarthy dapat. Gak pelanggaran lagi. Padahal gue lihat itu dia ambil kaki. Namun nice sekali. Fagundes. Langsung ke Akinfenwa. Masih bisa dibaca oleh Robin Koch. Forshaw. Ke Rodrigo. Rodrigo Moraes. Itu Ederson ya. Naik. Yes. Masih bisa ditepis oleh Alsop. Nice sekali sundulan dari Nike tadi. Ya harusnya itu pelan banget sih. Harusnya sangat bisa sih. Dan dilakukan juga. Mereka memanfaatkan banyak celah yang ditinggalkan oleh pemain-pemain belakang kita. Namun masih bisa kita dapat dan kita pertahankan keunggulan. Semoga ini bisa kita dapat lagi. Cornernya Kevin Phillips. No. What the fuck. Mereka akhirnya menyamakan kedudukan. Lalu skema corner kick dari Kevin Phillips, sundulannya. Siap mas. Menyamakan kedudukan. Yang harusnya bagi mereka wajar sih. Yang gak wajar itu mereka tertinggal dari kita. Apalagi dengan first team yang seperti ini. Harusnya bisa dapat bang. Masa si Phillips. Itu siapa itu? Stewart kah? Gak ngejaga si Phillips loh. What the fuck. 1-1 dan mungkin babak pertama habis. Yap, itulah dia babak pertama dari Bark Stadion FA Cup dari Wycombe. Saat ini imbang posisi 1-1 menghadapi Leeds yang dilatih oleh Eloko Marcelo Bielsa, pelatih yang sangat bagus pastinya. Langsung saja kita lanjut ke babak kedua. Semoga kita bisa menyamakan membuat kita unggul sekali lagi. Semoga. Forshaw kasih ke Jack Harrison. Ada Luke Ayling yang overlap, dijaga oleh Jacobson. No, di skill tadi digocek tadi sama Ayling, namun masih goal kick. Nice. Lihatlah, si Jacobson ngambil nggak bisa pak. Si Ayling goceknya. Padahal left back loh. Rodrigo, pemain yang punya real face, mungkin satu-satunya di squad mereka. Kasih pendek ke Stewart dari Alsop. Tavasoli. Ada Horgan. Onyedima. Menjemput bola Onyedima ya. Ke Akinfenwa dapat, yes. Pergerakan yang sangat bagus dari Akinfenwa, namun ternyata dia juga nggak bisa lewatin 3 pemain. Nggak mungkin juga. Pablo Hernandez kasih ke Rafinha. Alioski langsung over the top ke Rodrigo. Diganggu sedikit harusnya. Ya, untungnya masih bisa ditepis oleh Alsop. Padahal Tavasoli udah ngeganggu tadi bola yang di over the top ke Rafinha. Ke Rodrigo, sorry. Ketukar banget ya. Dan corner kick untuk Leeds United. Harus jaga kita ya. Di Akinfenwa bahkan turun untuk melakukan skema corner kick. Yes. Dapat bola dari Akinfenwa. Nice sekali.
Namun pastinya di depan kita kosong, dicoba shooting dari luar kotak penalti namun masih didapat oleh Alsop. Pastinya kita kosong dengan banyaknya pemain di belakang, gak bisa untuk counter attack. Alioski kasih ke Rafinha, ke Rodrigo. Yes, dapat Tavasoli, sangat bagus, dapat untuk kedua kalinya dan wow, bola kita pak, nice sekali. Usaha yang sangat bagus apalagi mengingat lawan kita kali ini adalah tim dari Premier League, Fagundes kasih ke belakang dulu, McCarthy cari ruang dulu pak, Tavasoli ke Onyendima, ada Horgan, Fagundes passing pendek dulu, Onyendima gue kirain dapat namun masih bisa ditepis oleh kaki dari pemain mereka. Jack Harrison kasih Pablo Hernandez, Forshaw dapat, Onyendima yes, counter attack. Akinfenwa mungkin bisa dapat menghadapi Robin Koch. Akinfenwa geser, didapat oleh Koch. Langsung kasih ke Rodrigo. Di skill tadi, namun untungnya pemain kita nggak kegocek juga. Llorente ngapain pak? Ini udah 2 kali loh. Di Munchen juga kayak gitu. Dengan kasusnya si Socrates yang kita lawan Hoffenheim. Si Socrates kan maju-maju kan untuk pengen buru-buru nyetak gol. Rodrigo Moraes ternyata betul namanya. 3 shot 2 on target untuk Akinfenwa dan 1 gol pastinya. Nice sekali Akinfenwa. Usaha yang sangat bagus dari seorang pemain yang berusia 35 plus. Onyendima kasih ke Thompson. Onyendima lagi. Yes, Fagundes kasih ke Akinfenwa. Balik lagi ke Fagundes harusnya. Stamina mereka juga udah mulai habis, pemain-pemain kita di depan karena mereka pergi ke belakang juga jemput bola naik turun. Horgan kasih ke Thompson. Lihat itu Onyendima, Akinfenwa Akinfenwa kasih ke Fagundes. Kontrol bola Fagundes didari oleh 3 pemain. Namun kita ke belakang dulu ada Akinfenwa, Onyendima ketukar-tukar pak. Onyendima diganggu oleh Alioski, dapat bola untuk Alioski. Dapat lagi Onyendima, yes. Fagundes, no, kenapa kau diam Fagundes? Kevin Phillips ke Rodrigo, ada Jack Harrison. Dapat Thompson, yes, terlalu deras tadi. Namun gak dapat juga Akinfenwa karena speednya pastinya. Mungkin kita harus masukkan striker dengan tipe yang speed. Hanya tinggal 3 menit lagi sampai untuk melanjutkan ke babak extra time jika skor masih 1-1. Gak ada replay ini, bukan FIFA ini. Kok pelanggaran wasit, what the fuck? Gak ada konteks sama sekali loh. Ya dikasih kartu lagi wasit bangsat anjing. Hah? Oh, dicolok pakai kaki ya dari belakang juga. Wajar sih. Gue nggak lihat tadi, gue kira tadi body doang. Fagundes mungkin kita bisa keluarkan, kita masukkan si Parker. Akinfenwa kita suruh stay aja. Harrington mungkin dengan rating yang lebih tinggi daripada Onyendima kita masukkan. Dan satu lagi center mid mungkin kita bisa masukkan. Gak ada ya, udah habis. Naik kita jadikan center mid dan back kita gantikan juga. Gue lupa tadi siapa yang gue masukin. Harrington dan juga Parker kita masukkan sebagai seorang attacking midfielder dan juga seorang second striker. Parker gue buat center forward ya. Akinfenwa menjemput bola, kasih ke Jack Parker yang baru masuk. Jack namanya. Dan itu dia, habis babak kedua. Pastinya kita akan lanjut ke babak extra time, penentuan. Menurut gue sudah cukup bagus sih kita Wycombe yang istilahnya tim papan bawah dari Championship bisa menahan imbang Leeds United, tim Premier League, apalagi dengan mereka yang memakai first team di pertandingan kali ini. Agak sedikit kebantu dengan 5 back sih. Langsung saja kita ke babak extra time.
Jacobson. Akinfenwa udah payah banget staminanya, namun mungkin kita bisa manfaatkan in case untuk bola-bola atas dan juga skema corner kick ataupun crossing. Jack Parker bisa dapat, no, harusnya hampir saja, namun masih bisa dimanfaatkan oleh back mereka. Akinfenwa ke Jack Parker, through ball dijaga oleh Alioski, harusnya masih bisa dapat. Parker geser, yes, Parker kasih ke Akinfenwa, ya, dapat lagi Akinfenwa, no, didapat oleh Kevin Phillips, kasih ke Harrington. Blok sangat bermain untuk pressing kita ya, pastinya, walaupun stamina dari Akinfenwa yang sudah mulai habis. Horgan kasih ke Jack Parker, itu minta dia, yap, kembali ke belakang. McCarthy ke Jack Parker lagi. Nice sekali Jack Parker ini, performanya baru masuk dia. Jack Parker, ya, didapat oleh Alioski ke belakang lagi, dan itulah dia babak pertama. Sangat singkat karena ini hanyalah extra time, 15 menit bermain ya per babak. Mereka juga mengganti pemain. Dallas dimasukkan, Jack Harrison ditarik keluar. Oke, ini dia Dallas, Stuart Dallas kalau nggak salah namanya. Pemain yang baru masuk, pastinya punya banyak stamina. Yes, dapat Jacobson dari Luke Ayling. Akhirnya kita bisa menghentikan si Ayling setelah dia beberapa kali tadi menghentikan kita berkali-kali bahkan. Akinfenwa sendirian dia, kasihan. Ayo maju. Nggak ada yang mau maju bro. Ya, didapat oleh Robin Koch, di tackle begitu saja, sliding tackle yang bagus. Llorente, kenapa udah jadi striker si Llorente pak? Rodrigo kasih ke Rafinha, geser mereka ke Phillips. Ada Alioski, dapat Charles, yes, dapat Charles ke Horgan. Ayo kita counter attack, langsung ke Jack Parker, dijaga oleh Robin Koch. Ada 3 orang pemain mereka, tahan dulu sedikit. Jack Parker, ada Alioski mengejar, ada Kevin Phillips lagi, didapat oleh Kevin Phillips. Sayang sekali, harusnya lebih cepat tadi passing dari Jack Parker, ataupun kalau mau dribble aja ke depan ya harusnya. Forshaw kasih ke Dallas, langsung ke Llorente. Stewart dapat, yes, untungnya si Stewart bisa gawat itu tadi. Dan itulah dia, ternyata kita masih bermain dengan imbang dengan kondisi 1-1 sampai ke babak extra time habis, dan pastinya penentuannya adalah di penalti. Dan di penalti ini untungnya kita nggak perlu soal gaya permainan open play, namun di sini kita juga mengandalkan teknik dan juga keberuntungan. Jadi kita akan lihat seberapa besar change kita. Ya, si Jacobson Jong pak yang jago penalti di squad kita. Namun it's okay, ada Harrington, ada si Akinfenwa juga, walaupun 55 statnya. Dan mereka ada Pablo Hernandez 83, hijau itu, bagus itu stat penaltinya. Moga bisa kita mengambil duluan sebagai tim technically home. Jacobson menghadapi seorang Kiko Casilla. Kita lihat Jacobson ke kiri bawah mungkin. Jacobson, dan yes, untungnya berhasil dari seorang Jacobson memasukkan bola. Rodrigo menghadapi Alsop ke kanan, namun mereka ke kiri sama dengan kita si Rodrigo. Harrington mungkin kali ini bisa ke sisi sebaliknya, ke kanan, ke tengah aja. Harrington, ya, dibaca oleh seorang Kiko Casilla. Ya, ini tekanannya ke kita pak. Rafinha, ya, dapat lagi mereka bro. Horgan berhadapan dengan seorang Kiko Casilla ke kanan mungkin dengan langsung power. Yes, walaupun bisa dibaca arahnya sama, namun berhasil memasukkan bola. Kali ini si Stuart Dallas, pemain yang baru masuk, menghadapi Alsop. Nice, let's go. Berhasil membaca kita, mereka juga ikut kita ke kanan sisi gawang. McCarthy mungkin bisa ke kiri, sisi sebaliknya menghadapi seorang Kiko Casilla. Ayo McCarthy, yes, nggak bisa dibaca.
Dan kondisi sekarang imbang. Kapten mereka kali ini si Pablo Hernandez ya kalau nggak salah. Yap, si Pablo Hernandez yang punya statistik penalti paling bagus 83. Dapat pastinya dia bagus itu penaltinya. Menegangkan sekali ya. Jack Parker ke kanan. Ayo Parker. Yes, gak bisa dibaca oleh si Kiko Casilla. Si Kiko Casilla diam aja, stay di tengah. Dan Forshaw, jika Alsop berhasil menangkis tendangan dari si Forshaw, kita bisa menang. Alsop, ayo. Gak bisa. Lanjut lagi. Oh, si Forshaw itu punya real face juga ya. Gue kirain cuma si Rodrigo, Pak. Ayo Kiko Casilla menghadapi Nike Ksatria dari Wycombe. Kita lihat ke sebelah kiri bawah, nggak terlalu sudut, nggak terlalu pojok. Apakah bisa? Yes, terlambat reaksi dari seorang Kiko Casilla. Game on, ayo. Kesempatan kita loh, what the fuck. Akhirnya kita bisa mengalahkan tim yang bahkan bukan dari kasta kita sendiri. Alsop dapat. Ya, yes! Berhasil menangkis tendangan dari siapa tadi? Dan itulah dia kapten kita si Alsop. Nice sekali membawa kita untuk progres ke round kedua dari FA Cup. Secara dramatis menghadapi Leeds United. Gue bakalan bilang Crystal Palace. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa pastinya. Dan harus kita kasih kredit kepada para pemain depan kita khususnya. Apalagi si Akinfenwa dan juga si... siapa tadi? Ya, gue lupa lagi sih. Fagundes. Yap, Fagundes, Onyendima, dan Akinfenwa yang sudah bermain sangat bagus. Dan juga si Jack Parker juga. Walaupun peluangnya sedikit. Dan Akinfenwa mendapatkan man of the match. Karena gol pertama di menit keempat tadi miliknya. Gol cepat pastinya dari Akinfenwa. Ke gawang dari Kiko Casilla. KPR menang. Extra time menghadapi Cardiff. West Brom dibantai Coventry. What the fuck, mereka juga tim Premier League yang kalah dengan tim dari Championship. Dan di laga lainnya gak ada yang begitu spesial sih. Oh, tadi kalian lihat ya, gue gak sempat lihat sih. Norwich City kayaknya tersingkir dari FA Cup. Namun itulah dia, kredit ya, harusnya sangat keputusan yang tepat gue memakai formasi di 5 back. Dan ya, mungkin itu saja 2 pertandingan yang sangatlah panjang episodenya karena kita harus bermain sampai penalti. Dan mungkin itu saja, di pertandingan berikutnya kita akan menghadapi Nottingham Forest, Millwall, dan lawan kita selanjutnya di round kedua FA Cup adalah Crystal Palace. Kali ini tim-tim Premier League sudah akan bermain. Arsenal menghadapi QPR. Wow, ini kita menghadapi, untungnya ya, kita masih menghadapi Crystal Palace yang masih wajar lah. Kalau menghadapi Arsenal itu agak sedikit dramatis dan juga agak sedikit gak masuk akal untuk tim seperti kita. Dan mungkin itu saja di episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode minggu depan atau besok, entahlah. Menghadapi Nottingham Forest, ada Millwall, dan juga ada Blackburn Rovers yang menanti kita. Dan itu saja mungkin. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan video yang seperti ini. Jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya dari series ini dan juga series-series lainnya. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya dari series ini dan juga series-series lainnya yang ada di channel ini. Dan sampai jumpa di next video. Goodbye. Leeds United, mantap.